Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk apa yang akan dibahas, sesuai nanti dengan kartu yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Aku melihat bahwa kamu ini berdealing dengan seseorang yang merusak hubungan kalian ya. Maksudnya merusak hubungan kalian adalah dia mungkin ketika di awal menjalani hubungan dengan kamu ya kayaknya baik-baik saja gitu ya. Dia kayak orang yang baik-baik, kayak orang yang welcome sama kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak hal-hal yang dia tunda atau bahkan tidak dia tepati janji-janjinya. Bahkan di pertengahan hubungan kalian, aku melihat kayak si dia ini tuh tiba-tiba sifatnya jadi berubah dan sifatnya menjadi buruk. Aku lihat di sini banyak janji-janji yang tidak ditepati, kemudian juga mungkin ada yang di antara kalian yang mungkin sudah bertunangan itu akhirnya rusak ya, ada yang merencanakan pernikahan akhirnya gagal. Aku lihat di sini, dan sifat dia tiba-tiba buruk itu karena ternyata dia berubah karena merasa tidak puas, atau ya memang aku lihat di sini dia tidak setia juga terhadap kamu, yang beralasan tiba-tiba dia fobia tentang komitmen lah. Kemudian juga ternyata dia menghancurkan hubungan kalian, menghancurkan hatimu karena ketahuan selingkuh ya. Ternyata dia ini selingkuh, makanya sikap dia atau sifat dia berubah. Kemudian orangnya aku lihat juga kompulsif banget ya, orangnya keras dan juga suka menggunakan kekerasan. Terus juga aku melihat di sini ada suatu masalah yang dia buat, kalau aku lihat di sini ya, tentang suatu penyalahgunaan. Bisa jadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, jabatan, atau hubungan dia bersama kamu, atau apapun gitu ya, uang ya, menyalahgunakan keuangan atau apa gitu. Pokoknya aku lihat di sini suatu masalah ini cukup mengganggu dan cukup besar ya. Intinya dia melakukan suatu penyalahgunaan yang enggak banget deh. Nah, kemudian aku melihat bahwa ketika dia menghancurkan hubungan ini, dan mungkin ketika kamu juga merasa hubungan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan akhirnya pergi, aku melihat bahwa dia ini sering sekali berdoa untuk meminta kamu kembali, untuk bisa bersatu kembali dengan kamu, seperti itu. Jadi ketika kamu sudah pergi dari dia, sudah memilih untuk move on, memilih untuk menarik diri dari dia, menghilang dari hidupnya, dianya ternyata di sini lebih banyak berdoa meminta untuk dipersatukan kembali dengan kamu. Jadi dia nggak ikhlas kalau misalkan kamu pergi, walaupun di sini dia tahu dia ini selingkuhin kamu gitu. Jadi aku melihat sih ya, sebenarnya dia itu mau kamu tapi mau yang lain juga gitu di waktu itu ya, di masa-masa waktu kalian masih melihat dia ini suka selingkuhin kamu ya. Jadi sebenarnya dia itu mau kamu tapi mau selingkuh juga. Ya kamu tapi ya kamu nggak mau karena itu tanda tidak setia kan, seperti itu. Jadi
cara dia untuk membuatmu kembali lagi adalah dengan meminta kepada semesta. Ya, jadi kalau udah jalur langit tuh biasanya emang susah gitu ya. Kemudian aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua usianya dari kamu ya. Aku lihat di sini juga dia kenapa bisa sampai selingkuh, karena memang dia ini orang yang suka membela atau membantu masalah-masalah orang yang dalam posisi rentan gitu. Kalau misalkan dia melihat ada orang yang kesulitan, dia akan bantu. Nah, mau itu sesama jenis atau sesama jenis dia ya, ataupun lawan jenis, tetap kayak gitu dia tidak pilih-pilih, sehingga di mata lawan jenis dia tuh kelihatannya kayak humble, baik ya. Terus itu juga ya tau lah ya, orang yang seperti itu pasti akan tebar pesona, apalagi di mata orang dia terlihat menarik kayak gitu ya. Ya, terus juga aku lihat memang orangnya cerdas, humoris juga lagi. Siapa yang nggak suka ya kan, humoris. Terus itu juga kalau misalkan bukan misalkan, tapi dia ini memang orang yang sangat, kalau membantu itu benar-benar tulus ya, jujur, terus terang kayak gitulah ya. Terus juga orang yang punya sikap realistis ya, cuman memang skeptis aja orangnya. Terus itu juga orangnya itu mandiri, bahkan dia ini juga punya pemikiran yang terbuka, sehingga ketika lawan jenis melihat dia sikapnya yang seperti itu, orang yang seperti itu, ya siapa yang nggak tertarik gitu loh ya. Kalau bahkan kamu mungkin tertarik sama dia juga karena sikapnya yang seperti ini. Dia adalah orang yang masih menyembunyikan luka atau kesedihan dia dari masa lalu ya, entah ini bersama kamu kah ya, luka ini bersama kamu, ataukah luka ini yang dia buat bersama masa lalu dia yang sebelum kamu, atau selingkuhannya, I don't know. Pokoknya di sini dia kayak masih menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalu. Dia orang yang bisa dibilang tuh energinya feminim, bisa jadi dia wanita atau bisa jadi dia pria tapi energinya feminim, dan dia seseorang yang sudah dewasa. Dia suka berteman, orangnya eksentrik, lugas, dan selalu menyemangati ya, punya jiwa penyemangat gitu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang telah mengalami banyak kehilangan atau penderitaan secara langsung, jadi banyak pengalamannya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehilangan dan penderitaan hidup kayak gitu ya. Terus itu juga dia ini orang yang religius atau spiritualitas ya. Dia ini orang yang religius atau belajar tentang spiritualitas seperti itu. Terus juga aku melihat bahwa dia ini memang orang yang memiliki empati yang sangat baik, sehingga ya di mata orang menarik gitu loh, terutama di lawan jenis kayak gitu. Apalagi kalau dia pria ya, lawan jenisnya perempuan. Nah, perempuan itu pasti ngeliat dia akan lebih menarik gitu loh. Tapi kalau misalkan dia wanita, ya berarti pria juga ngerasa kayak menarik gitu melihat dia, karena orangnya punya empati yang baik gitu loh. Terus juga orang ini memang orang yang tidak akan mentolerir kesalahan ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah membuat dia merasa tidak nyaman atau melakukan suatu kesalahan, dia akan pasti minggat, dia pasti akan pergi begitu ya, kalau aku lihat di sini. Terus juga orang yang apa ya, orang yang punya mulut yang pedes, punya lidah yang tajam ya. Kalau ngomong tuh suka pedes nih orang, aku lihat di sini. Dan dia orang yang tidak mau melekat kuat ya kepada seseorang kayak gitu, orang yang nggak suka bergantung seperti itu. Dia orang yang berprinsip, adil juga, humoris, cerdas ya, kuat, juga berkompeten dalam melakukan segala sesuatu. Terus itu juga aku melihat dia ini orang yang pemilih kalau mencari pasangan ya, karena memang dia ini orang yang sangat menghargai ruang pribadi dia dan sangat menghormati batasan-batasan orang lain. Jadi dia nggak suka ikut campur dengan urusan orang kayak gitu.
Dia orang yang tidak terlalu cair ya, maksudnya itu orang yang nggak gampang mencairkan suasana atau kayak gampang sok kenal apa SKSD itu loh, sok kenal sok deket. Dia bukan orang yang seperti itu. Bahkan dia juga mungkin tidak suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum, jadi kelihatannya memang orangnya kayak dingin, cuek kayak gitu. Tapi sebenarnya dia ini orang yang sangat berbakti, orang yang humoris ya, baik hati, penyayang, bahkan penuh kasih sayang. Dan dia ini seseorang yang melambangkan dia siap ya, dia berani untuk berkomitmen atau menjalin hubungan, tetapi dia tetap merindukan kemerdekaan atau kebebasan dalam hidupnya, sehingga walaupun dia misalkan berkomitmen dengan kamu, di luar sana dia pengennya kelihatan tetap lajang gitu loh ya. Makanya di luar sana dia nggak nunjukin keromantisannya sama kamu gitu ya, karena di luar dia pengennya terlihat seperti lajang ya, karena dia merasa bahwa dia ini orang yang menarik loh. Jadi di luar sana biar orang-orang yang tertarik sama dia itu mendekat gitu loh ya, bisa dibilang kayak tebar pesona gitulah ya. Bisa jadi juga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya berpura-pura orang itu memang kayak gitu, contohnya seperti tadi, sifatnya seperti itu, kelakuannya seperti itu, tapi mungkin kalau di hadapan kamu kelihatannya kayak nggak seperti itu berarti dia pura-pura, orang yang penuh dengan kepura-puraan. Kalau misalkan kamu tidak tahu bahwa dia punya sifat yang seperti itu, berarti dia pura-pura gitu ya, pura-pura nggak nakal, pura-pura nggak apa sih namanya itu ya ganjen seperti itu. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang telah melihat banyak kesulitan hidup ya. Dia juga mungkin pernah mengalami beberapa kesulitan dalam hidupnya. Juga bijaksana orangnya kuat juga. Dan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai ya, atau bahkan mungkin sekarang sudah menjadi orang tua tunggal, entah memang cerai hidup atau cerai mati gitu ya. Intinya saat ini dia orang tua tunggal. Terus itu juga aku melihat dia ini memang sedang mencari pasangan hidup, tapi dia ingin mencari pasangan hidup yang bisa menghargai kemandirian dia, bisa melindungi dia, bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia. Jadi harus siap mental gitu ya, kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia. Nah, sayangnya aku lihat di sini kamu sudah paham banget nih orang, kamu sudah tahu banget nih orang ini nggak pernah jujur sama kamu, orang ini nggak pernah mau terbuka sama kamu. Bahkan hubungan ini terjalin pun ya itu kurang sekali adanya komunikasi antara kamu dengan dia, kurang banget ya. Dan kamu tahu bahwa ini salah dia, karena setiap kali kalian ya menjalani hubungan dengan orang ini, kamu terus yang mungkin memulai untuk tanya kabar, berkomunikasi gitu ya. Dia nggak pernah memulai duluan gitu loh. Kalau aku lihat di sini kamu yang selalu effort duluan, kamu yang selalu menghubungi dia duluan gitu ya. Dan aku memang lihat kamu tahu kok bahwa dia ini memang orang yang sulit untuk mengakui hal-hal sulit di dalam hidup dia tuh kayak sulit gitu untuk membagikan hal-hal yang sulit dalam hidupnya gitu ya. Karena gini, dia ini tidak mau mengganggu kamu dengan kesulitan dia. Bahkan dia ini memang sulit untuk menunjukkan perasaan dia sebenarnya terhadap kamu pun, sebenarnya dia juga takut untuk menunjukkan perasaannya. Kenapa? Yaitu tadi, orangnya suka kebebasan, ya kan? Orangnya suka kebebasan. Jadi kalau misalkan dia menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, nanti malah dia terbelenggu, nggak bisa tebar pesona di luar sana seperti itu ya. Terus juga dia takut nanti kalau misalkan dia jujur tentang keadaan dia sebenarnya, kesulitan yang dia alami, kamu mungkin akan merasa kesal dengan dia. Terus juga mungkin dia berpikir bahwa kamu tidak menghargai keterbukaan dia ya. Tapi dia beranggapan seperti itu. Cuman realnya yang terjadi justru malah lebih merusak hubungan kalian daripada
timbul kebaikan di hubungan ini akibat dia selalu menyembunyikan masalahnya, ya. Dan aku lihat bahkan di sini antara kamu dengan dia sering sekali terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman yang cukup besar ya, karena kalian bahkan nggak tahu tentang suka dan tidak sukanya kalian masing-masing, gitu ya. Kamu nggak tahu dia itu suka apa, nggak sukanya apa, itu nggak tahu, dan sebaliknya pun begitu. Dan aku melihat bahwa kamu merasa kayak ini sudah di luar kendalimu. Kamu sudah tidak bisa mengendalikan situasinya, kamu sudah tidak bisa mengendalikan dia, gitu. Apalagi di sini aku lihat juga kan kamu dengan dia LDR nih. Aku lihat ada jarak yang cukup jauh di antara kamu dengan dia, gitu kan. Terus juga aku melihat kayak kamu merasa tindakan-tindakan dia selama ini terhadap kamu itu itu menurut kamu nggak adil buat kamu, gitu ya. Bahkan aku lihat di sini mungkin entah ini kamu atau dia yang sering menuduh atau menyalahkan satu sama lain sehingga terjadinya konflik di antara kalian. Ya, menilai atau menuduh atau mengambil suatu kesimpulan sendiri, gitu ya, sehingga pasangan merasa tidak adil, gitu. Entah ini siapa yang suka menuduh atau menyalahkan, bahkan mungkin satu sama lain, ya, kalian berdua sama-sama begitu orangnya, gitu ya, sehingga merusak hubungan kalian, gitu loh. Bahkan aku lihat di sini kamu pun tahu bahwa dia ini selalu mencoba menyalahkan kamu kayak gitu ya atas segala sesuatunya atau sebaliknya kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat bahwa ya komunikasi nggak ada yang jujur atau lugas dari dia. Terus itu juga dia ini orang yang gampang terpengaruh oleh omongan-omongan orang-orang di luar sana, ya entah itu keluarganya kah, orang tuanya kah, atau bahkan mungkin orang-orang yang nggak suka sama kamu kayak gitu ya, atau nggak suka dengan hubungan kalian, itu gampang terpengaruh dianya kalau aku lihat di sini. Dan itu kamu tahu orang yang gampang dipengaruhi, gampang terhasut, sehingga sekarang kamu beranggapan bahwa ya kayaknya memang hubungan ini nggak bisa dilanjutkan, ya hubungan ini nggak bisa dipaksakan. Toh aku lihat di sini kamu tahu bahwa sebenarnya dia memang belum siap untuk diajak komitmen, dia belum siap untuk diajak serius, sehingga mau kamu sepontang-panting apapun mengusahakan agar hubungan ini terrealisasi, agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik, ya kalau misalkan dianya memang belum siap, ya nggak akan berguna usaha apapun yang kamu lakukan, gitu ya. Aku melihat seperti itu. Kamu merasa kayak pengorbanan kamu selama ini ya hanya sia-sia doang kayak gitu. Karena sebenarnya dianya juga memang belum siap kayak gitu. Terus itu juga kan ternyata kamu juga selalu kamu juga merasa bahwa kamu nggak terburu-buru gitu loh untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk membuat hubungan ini bisa jadi berkomitmen. Nah, karena kamunya juga nggak terburu-buru, kemudian dianya juga nggak jelas ya mau sampai kapan dia siap berkomitmen, akhirnya ya udah hubungan ini kayak hanya dijalani aja tapi tanpa arah tujuan gitu, tanpa target gitu loh, sehingga ya udah kayak ngalir gitu aja, jadinya semena-mena gitu loh ya. Jadi hubungan ini semena-mena karena kamunya nggak memiliki target, dia juga memang belum siap, ya udah jadi hubungan ini ngalur ngidul, nggak jelas, nggak ada ambisi untuk mencapai target atau tujuan kalian, seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Terus juga komunikasi jarang banget aku lihat di sini. Jadi aku melihat bahwa pengorbananmu selama ini kayak sia-sia gitu ya. Terus itu juga aku lihat memang banyak sekali ujiannya ya di hubungan ini. Aku lihat di sini. Terus itu aku melihat di sini memang penting untuk kalian ya
meluangkan waktu untuk membicarakan hubungan kalian atau masalah hubungan kalian lebih jauh kalau memang kalian mau bersama. Tapi kalau aku lihat di sini kamu kayaknya udah nyerah juga deh. Kenapa menyerah? Karena di sini aku lihat ada devilnya reverse. Berarti memang kamu merasa kayak kamu kesulitan mempertahankan hubungan ini. Apalagi mempertahankan tindakan keseimbangan di hubungan ini juga. Kamu kayak merasa kesulitan. Bahkan dia pun kayak nggak menyadari gitu ya bahwa kamu selama ini merasa terabaikan oleh dia, terus juga merasa tidak tidak ada effortnya dari dia gitu kan. Juga aku lihat sering sekali terjadi perselisihan ya, terus itu juga banyak sekali tuntutan-tuntutan dari dia terhadap kamu, atau mungkin sebaliknya tuntutan-tuntutan kamu terhadap dia, sehingga terjadilah kesalahpahaman, pertengkaran seperti itu. Akhirnya kalian sampai ada yang mungkin beberapa dari kalian sampai musuhan aku lihat di sini ya. Ya, aku melihat di sini sekarang kamu kayak menyadari sebenarnya di hidup ini siapa sih yang lebih penting, kamu atau dia gitu ya. Akhirnya di sini aku lihat kamu menyadari bahwa yang terpenting adalah dirimu sendiri, bukan hubungan ini atau bukan dia. Jadi nggak penting bagimu untuk terus bertahan mempertahankan hubungan ini. Aku melihat di sini apalagi kamu benar-benar merasa kesulitan banget untuk mempertahankan hubungan ini. Dan apalagi aku lihat juga kan kamu tahu bahwa dia ini masih memiliki pilihan yang lain gitu ya, atau mungkin selama ini dia juga punya pilihan lain ya. Jadi orangnya juga kan aku lihat di sini orang yang sibuk bekerja gitu ya, orang yang sangat gila kerja banget, tapi dia juga punya selingkuhan. Jadi punya kamu, punya selingkuhan, dan orang yang gila kerja, sehingga dia itu nggak bisa meluangkan waktu atau membagi-bagi waktu secara setara antara kamu, selingkuhannya, dan pekerjaannya. Makanya di sini kamu merasa kayak selalu diabaikan, selalu tidak mendapatkan perhatian, selalu merasa kayak tidak penting di dalam hidup dia. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh lepas gitu ya. Aku lihat di sini sudah menyerah untuk mempertahankan dia atau mempertahankan hubungan ini. Kamu kayaknya aku lihat di sini udah pengen lepas tangan, atau mungkin sekarang sudah lepas tangan seperti itu. Oke, kita lihat lagi ceritanya. Bagaimana dengan dia? Bagaimana pandangan dia terhadap kamu sekarang? Karmic relationship. Oke. Ya, aku melihat di sini dia tahu bahwa hubungan ini menjadi karmic relationship. Karmic relationship, hubungan yang penuh dengan karma ya. Bahkan dia melihat kayaknya kamu juga udah benar-benar marah banget sama dia. Kamu bahkan kayaknya dia melihat bahwa kamu kayak sudah benci banget sama dia. Persepsi kamu terhadap dia itu tidak lagi seperti dulu yang seintim itu atau sepercaya itu, seintens itu terhadap dia. Dia merasa bahwa ya ada pemicu ya. Pemicunya tentang apa ya? Tentang apa ya? Ketidakpercayaan kamu terhadap dia lagi itu sudah tidak ada. Karena perselingkuhan atau pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu, terus itu juga pengabaian dari dia terhadap kamu. Aku lihat di sini sebenarnya dia tahu. Ya, makanya di sini kamu memilih untuk melepaskan dia, melepaskan pergejolakan di hatimu, melepaskan diri dia, melepaskan hubungan ini. Ya, dan aku lihat di sini dia sadar banget hubungan yang terjadi di antara kamu dengan dia itu sangat singkat. Aku lihat di sini ya. Walaupun mungkin hubungan ini sudah kamu kenal dengan dia mungkin sudah bertahun-tahun, tapi dia ngerasa kayak hubungan ini singkat, atau memang hubungannya selalu on off gitu ya, atau ketika kalian intim itu selalu hanya sebentar, hanya singkat kayak gitu. Kemudian ada clock ya, ada jam, ada waktu. Oke, apa sih sebenarnya? Sebenarnya dia ini butuh waktu
ya, butuh waktu. Dia butuh waktu untuk apa? Untuk melakukan suatu siklus di dalam hidup dia. Dia butuh waktu untuk menyembuhkan sesuatu, terutama tentang kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan karirnya kah, keuangannya kah, hidupnya kah? Intinya di sini dia pengen maju dulu. Jadi sebenarnya keadaan dia saat ini tuh lagi stuck, entah dari karir, keuangan, atau mungkin dari kehidupannya atau apapun lah gitu ya, lagi mengalami suatu kemunduran atau stuck, sehingga saat ini dia itu butuh waktu untuk bisa memajukan hubungan kalian, karena hidup dia aja sulit, apalagi mau yang mikirin yang lain kayak gitulah. Jadi dia butuh waktu untuk melewati siklus-siklus kesulitan dalam hidupnya. Dia butuh waktu untuk sembuh dulu, butuh waktu untuk memperbaiki keadaannya agar kehidupannya lebih maju. Aku lihat di sini. Kalau dibilang tentang tertarik, ada rasa tertarik. Iya, dia sangat memiliki ketertarikan kepadamu. Menurut dia, kamu itu sosok yang menggoda bagi dia. Ya, bahkan di sini dia pun ingin mengembangkan rasa cinta ini bersama kamu. Dia pun punya perasaan cinta sama kamu. Bahkan dia ini pengen berkencan dengan kamu. Dia pengen memiliki suatu hubungan yang yang membahagiakan bersama kamu. Dia pengen. Cuman dia ini butuh waktu untuk fokus dulu pada kemajuan hidup dia. Aku lihat di sini mungkin memang dia lagi mengalami suatu kemunduran. Bahkan aku lihat di sini dia itu sangat kecanduan banget kok sama kamu. Ada tingkat kodependensi yang dia miliki terhadap kamu. Ada obsesi yang dia miliki terhadap kamu. Ya, makanya mungkin selama ini dia kayak mengekang kamu. Makanya di sini dia pengen yang lain, tapi kamu juga nggak boleh untuk pergi dari dia gitu loh. Kalau kamu pergi, dia minta sama semesta untuk didatangkan lagi. Gitu, dia akan cari-cari kamu lagi. Jadi bentuk pengekangannya seperti itu. Dia fokus dengan diri dia, tapi kamu jangan pergi gitu loh. Paham nggak sih? Ya, dia memang egois ya. Aku lihat di sini dia memang egois, tapi dia berharap kamu tidak pergi. Kenapa? Ya karena dia ini udah kecanduan banget sama kamu. Entah mungkin kamu selama ini udah tulus banget ya memberi segalanya untuk dia. Dia udah ngerasa enak sama kamu, udah ngerasa nyaman, udah ngerasa aman sama kamu. Makanya di sini dia nggak mau melepas kamu. Bahkan ada obsesi, ada rasa kepemilikan. Dia merasa bahwa kamu adalah miliknya. Jadi nggak boleh kemana-mana, gitu loh. Ya, makanya di sini ada sifat dari dia yang mengontrol kamu. Cuman saat ini aku lihat memang dia sedang mengontrol emosi dia, terutama tentang perasaan dia ya. Dia kayak memblokade perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia kayak menutup-nutupi perasaan dia sama kamu. Sebenarnya dia sayang, dia cinta sama kamu, tapi karena dia merasa belum percaya diri, karena ya itu tadi ya, belum ada kemajuan dalam hidupnya, makanya di sini dia kayak menutup-nutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia nggak jujur dengan perasaan dia terhadap kamu. Seperti itu. Oke, bagaimana kalau kamu memandang dia? Pandangan kamu terhadap dia seperti apa sekarang? Oh, bahkan kamu pun gitu. Ada tingkat kodependensi juga di sini, ya. Ada addiction juga di sini. Kamu sama dia itu sama-sama merasa punya ketertarikan, punya kemelekatan, punya obsesi, punya rasa kepemilikan, ya. Aku lihat di sini. Sebenarnya kamu dengan dia itu sama-sama kayak merasa saling memiliki, cuman kayak mencoba untuk ditutup-tutupi, mencoba untuk kalau dia mencoba untuk ditutup-tutupi. Tapi kalau kamu memang ditunjukkan, aku lihat di sini ya. Kalau kamu ketergantungannya kamu terhadap dia itu benar-benar kamu tunjukkan secara barbar. Jadi dia tahu kamu itu sayang juga, cinta sama dia. Makanya di sini dia ngerasa nyaman sama kamu, ngerasa enak gitu loh sama kamu. Gitu. Ya, mungkin dia memang orangnya naif, atau ya mungkin karena tidak percaya diri terhadap kamu, makanya di sini dia masih menyembunyikan perasaannya. Kalau kamu mah aku lihat di sini kamu jor-joran. Tuh, express your love.
Ya, aku lihat di sini. Kamu sangat kalau kamu udah yakin mantep cinta sama dia, kamu tunjukin banget. Kamu akan berikan effort untuk dia gitu. Bahkan aku lihat di sini kamu pun punya keyakinan bahwa dia memang takdirmu. Gimana pun caranya, pasti dipertemukan, pasti dipersatukan. Itu yang aku lihat di sini. Cuman ya, aku lihat di sini kamu seperti sudah menyerah. Menyerahnya kenapa? Ya, ada luka. Ada rasa kecewa yang kamu masih pendam, ada rasa kecewa dari masa lalu yang masih kamu ingat, masih kamu rasakan, sehingga walaupun kamu cinta, walaupun kamu bergantung atau memiliki ketergantungan terhadap dia, walaupun kamu barbar udah nunjukin rasa cintamu terhadap dia, tapi aku lihat di sini kamu menyerah. Kalau dia bukan menyerah, dia ingin memperjuangkan, cuman gak percaya diri, sehingga dia menyembunyikan perasaannya. Jadi gimana itu ya? Kamu barbar, dianya ciut, gitu loh. Ya, karena keadaan situasi dia. Kalau kamu, karena ya gara-gara situasi dia juga sih, karena dianya tidak sebarbar kamu, gitu. Nih, bahkan passion, aku lihat di sini kamu ada gairah sama dia. Ya, aku lihat di sini. Ya gimana nggak barbar, orang kamu memang punya gairah di sini. Tuh ada chemistry, memang kamu benar-benar cinta sama dia. Cuman aku lihat di sini kamu sudah menyerah untuk memperjuangkan dia karena dianya tidak membalas seperti tidak membalas cintamu. Gitu. Bahkan justru malah selalu melukai kamu. Gitu. Ya, keadaannya seperti itulah ya. Oke, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Aku punya shio-nya. Shio ini bisa shio kamu, shio dia ya. Kalian situasikan aja, dan sebenarnya kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Ini ada shio kuda, ada shio ayam, shio kelinci, shio babi, shio kambing, kelihatan gak sih, shio anjing, shio macan, dan juga shio kerbau. Kemudian ada bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan ini ada hubungannya dengan kamu dan dia di momen-momen tertentu ya. Hari jadikah, bulan jadikah, bulan pertemuankah, atau bahkan bulan mengakhiri hubungan kalian ya. Ada November, ada Desember, kemudian Juli, Oktober, Juni, April, Agustus, dan September. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. A B Q E J V S W O K R C I L X U M P H N K T Z G D Y. Oke, kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.